Halo kawan-kawan. Di-subscribe dong video RJMS produknya. Thank you, thank you, thank you. وأصحابه ذوي القلب السليم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Hadirin saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah yang bukan hanya dipilih bertemu dan berjumpa dengan Ramadan, tapi juga diberikan kesempatan mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan unggulan. Sampai akhirnya saat ini Allah pilih kita bertemu dan berjumpa dengan hari kemenangan, hari kembalinya kita menjadi fitrah, menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang dosa-dosa kita saat ini diampuni Allah. Jika bukan karena Allah, rasanya saat ini sulit kita bisa berkumpul, bertemu dengan petinggi-petinggi marinir sebelumnya yang pernah sekian tahun mengabdi untuk bangsa dan negeri tercinta di bumi pertiwi ini. Sampai akhirnya Allah pilih kita, bukan hanya bertemu dengan mereka yang memiliki banyak jasa buat bangsa dan negeri ini, tapi juga bertemu dengan saudara-saudara kita yang mungkin sudah sekian lama tidak bertemu dan berjumpa dengan kita. Akhirnya di hari raya Idul Fitri Allah pertemukan kita. Ada di antara kita yang ketika bertemu bukan sekedar berjabat tangan, tapi kemudian mu'anaqah, berpelukan. Kata Rasul, jika ada dua orang sahabat kemudian berjabatan tangan, mu'anaqah, berpelukan, maka sampai dia melepaskan tangannya, saat itu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan saat ini selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari kita sampaikan dan tujukan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk salatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat dan hajinya. Bahkan istri beliau pernah bertanya kepada Rasulullah yang setiap harinya paling sedikit mohon ampun kepada Allah 100 kali. Padahal Allah sudah nyatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Sudah ada jaminan dan kepastian dari Allah bahwa Rasulullah bukan hanya dipilih menjadi nabi penutup, tapi dosa-dosanya diampuni Allah, dijaga, maksum, terpelihara. Tapi sang istri tercinta bertanya kepada imamnya, Rasulullah, kenapa kamu masih istighfar 100 kali paling sedikit? Kemudian kenapa kamu kalau sholat hatta tawarrumat qadamahu min tulil qiyami bil laili? Suamiku, kalau kamu sholat bangun malam, kaki kamu sampai bengkak, bukankah sudah ada jaminan dari Allah dosamu pasti diampuni? Maka saat itu Rasul menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kalau aku istighfar paling sedikit 100 kali, sholat membuat kakiku sampai bengkak, bukankah aku bersyukur menjadi orang, kepingin menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saudara-saudaraku, ada orang-orang sebelum bulan Ramadan itu tiba, kemudian mereka membaca doa. Di antara doa yang dibaca, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Tetapi ternyata ketika Ramadan itu tiba, orang tersebut sudah lebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga saudara-saudara kita yang lain bertemu dan berjumpa dengan bulan yang di dalamnya ada 3 kepastian. Siapa saja yang beribadah di bulan Ramadan, yang pertama pasti mendapatkan maghfirah atau ampunan. Siapa saja yang beribadah di bulan Ramadan pasti mendapatkan
rahmat Allah. Siapa saja yang beribadah di bulan Ramadan, saudaraku, pasti mendapatkan jaminan dari Allah, idkun minan nar, dibebaskan dari tepi api neraka, dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi mereka bertemu dan berjumpa dengan Ramadan, merasakan nikmatnya sahur bersama orang-orang tercinta. Mungkin sekian lama keluarga itu tidak pernah kumpul di satu tempat makan. Keluarga itu mungkin tidak pernah punya waktu, seakan-akan sibuk, tidak pernah makan bersama. Tapi akhirnya keluarga itu diberikan kesempatan Allah bertemu dengan Ramadan. Sang istri membangunkan anak tercinta untuk makan sahur. Demikian kadang-kadang sang istri membangunkan suami, atau suami membangunkan istri, diberikan kesempatan santap sahur. Bahkan kita dengan anak-anak tercinta diberikan kesempatan menantikan datangnya waktu maghrib dan berbuka, sampai akhirnya bersama-sama orang-orang yang kita cintai kita membaca doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi ada di antara mereka yang bertemu dan berjumpa dengan Ramadan, tapi tidak diberikan kesempatan bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Sekarang ini saudara-saudaraku, wahai calon-calon penghuni surga, Anda adalah orang-orang yang beruntung, karena Anda semua yang hadir ini saya sebut sebagai calon-calon penghuni surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan informasi kepada kita siapa calon-calon penghuni surga, siapa yang nanti akan menjadi pewaris-pewaris surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhizina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla zalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Saudara-saudaraku, di antara ciri-ciri penghuni surga ada pada diri saudara-saudaraku yang sekarang sedang duduk di bawah terik matahari, menghidupkan sunnah Nabi, melaksanakan sholat Id dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Di antara ciri penghuni surga yang pertama, innahum, sesungguhnya mereka, kanu qabla zalika muhsinin, mereka dulunya sebelum masuk surga mereka adalah orang-orang yang muhsinin. Artinya orang yang muhsinin adalah orang-orang yang apabila melakukan kebaikannya mendatangkan pahala, kebaikannya menghapuskan dosa-dosanya, kebaikan yang mengangkat pangkat derajatnya di sisi Allah, kebaikan yang dilakukan mendatangkan keberkahan buat dia dan keluarga. Tapi orang-orang yang muhsinin adalah orang-orang yang juga melakukan kebaikan, kemudian kebaikannya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi kebaikannya dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Inilah yang disebut dengan calon penghuni surga, muhsinin. Dan ini diajarkan Allah kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Meskipun puasa kita lakukan sesuai dengan syaratnya, kita kerjakan sesuai dengan rukunnya, tapi kata Rasul, puasa yang kita kerjakan sebelum penuh tidak diterima oleh Allah hatta tu'adda zakatul fitri, sampai orang yang berpuasa itu melaksanakan zakatnya. Artinya puasa yang tadinya adalah hubungan baik kita dengan Allah, kemudian kita kenal dengan hablum minallah, maka puasa itu tidak diterima jika kita tidak menunaikan zakat fitrah. Semua 8 asnaf ini yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 60 adalah manusia. Inilah yang kemudian dikenal dengan orang yang masuk surga adalah orang yang memiliki ketakwaan personal. Orang yang masuk surga adalah orang yang memiliki ketakwaan sosial. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa
ada 10 perintah Allah yang apabila bisa dikerjakan, maka orang-orang itu termasuk orang-orang yang muhsinin, calon-calon penghuni surga. Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Saudaraku, kalau kita buka Al-Qur'an kemudian kita baca ayatnya dan kita baca terjemahnya, dari 10 perintah Allah ini ternyata hanya 1 yang ada kaitannya dengan Allah, tapi sisanya 9 ada kaitannya dengan sesama manusia. Artinya ada orang kadang-kadang merasa dirinya sudah suci, merasa dirinya sudah soleh, tapi padahal baru hanya dikaitkan dengan ibadahnya kepada Allah, tapi tidak soleh ketika dikaitkan dengan hubungannya dengan sesama manusia. Makanya di zaman Nabi ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasul, saya punya teman saya soleh. Rasul tanya, apa ukuran yang kau sebut temanmu soleh? Kalau malam tahajud, kalau siang puasa. Kata Rasul, bagaimana sikap temanmu dengan tetangga dan sahabatnya? Sayangnya Rasul, kawanku yang malamnya tahajud, siangnya puasa sunnah, tapi kadang-kadang dia jahat dengan tetangga. Kata Nabi, laisa minas solihin, kawanmu itu belum termasuk orang yang soleh. Saat ini betul dosa kita diampuni oleh Allah, tapi kalau kita baca tadi 10 perintah Allah, yang 1 hanya kepada Allah, sisanya kepada sesama manusia. Setelah Allah sebutkan sembah Allah, yang kedua harus berbuat baik, wabil walidaini ihsana. Sudahkah kita menyenangkan hati ibu dan bapak kita? Sudahkah kita mendatangkan ridho dari Allah? Mohon maaf, berapa kali kita makan yang nikmat, meskipun dengan uang hasil keringat kita, uang gaji kita. Pernahkah kita telepon ibu kita, ibu, anakmu sedang makan enak, apakah ibu mau saya antar dan saya bawakan? Meskipun lebih itu tawaran kita, atau kita perkasa, kita gendong ibu kita bolak-balik ke Mekah, maka setetes air susu ibu kita belum bisa kita tebus. Oleh sebab itu saat ini saudara-saudaraku, dosa-dosa kita sudah diampuni Allah, tapi ada lagi hukukul adami, hak-hak kita kepada sesama manusia. Inilah yang kemudian harus kita bangun dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu dari 10 perintah Allah ini bukan hanya menyembah Allah, sudahkah berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapak, kepada kerabatmu, adik, kakak yang pernah punya pengalaman berada dalam rahim yang sama, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mungkin di antara kita ada yang sering memasak dengan gaji yang halal, kemudian setelah dimasak oleh istri kita tidak punya nafsu untuk menyantapnya. Sampai besok pagi dihangatkan, kita bilang sudah tidak nafsu lagi. Akhirnya makanan-makanan itu dibungkus oleh istri kita, padahal dari uang yang halal, dilempar ke tong sampah. Padahal di balik makanan itu ada hak anak yatim dan orang-orang miskin, saudara-saudara. Sudahkah kita berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh? Wassahibi bil jam, orang yang muhsin itu adalah orang-orang yang berbuat baik kepada sahabat dan rekan-rekannya. Saya melihat pemandangan di Marinir ini bahwa Anda adalah orang-orang yang muhsin. Bagaimana saya tertarik dengan akhlak Anda ketika yang tua, yang lebih dahulu mengenal Allah, yang lebih dulu sujud dibandingkan saya, Pak Bambang Sus, dan yang lainnya tadi saya lihat begitu kerap. Kemudian terjalin bentuk silaturahmi. Saya yakin silaturahmi yang terbangun ini adalah wasilah kita berkumpul bersama Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Calon-calon penghuni surga. Ciri yang kedua penghuni surga, saudaraku, ada pada dari Anda. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ciri penghuni surga yang kedua, mereka di waktu malam tidurnya sedikit. Bukankah itu Anda, istri dan anak-anak? Biasanya mungkin mohon maaf,
Ketika azan dikumandangkan, mungkin ada di antara anak kita yang masih tidur. Tapi Anda dipilih bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yang kedatangannya dinantikan oleh Rasulullah. Sepanjang bulan ini, kita bersyukur anak-anak kita sebelum subuh sudah bangun. Bahkan kita menantikan datangnya waktu azan. Kata Rasul, 3 amal jika Anda lakukan sahabatku, maka 3 amal ini bisa menghapuskan dosamu dan mengangkat pangkat derajatmu. 3 amal itu yang pertama adalah isbagul wudu, kita menyempurnakan wudu. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Bukankah di bulan ini kita lebih banyak melangkah ke masjid dibandingkan bulan lain? Yang ketiga, saudaraku, wantizarus shalah ba'da shalah, menantikan datangnya sholat. Terutama saudaraku, mungkin kita belum pernah menantikan datangnya waktu azan, tapi hampir setiap sore anak-anak kita berkumpul dengan papa, ibu, mamanya menantikan datangnya waktu azan. Di samping berbuka puasa, tentu juga melaksanakan sholat maghrib. Ciri yang kedua, ternyata penghuni surga itu malam sedikit tidur. Yang ketiga, saudaraku, wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah ciri penghuni surga, di waktu sahurnya mereka di samping makan sahur tapi juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini sudah meninggalkan kita. Tentu Anda mendapatkan titel-titel takwa personal dan takwa sosial. Tinggal apakah jika sebulan penuh kita bersama Rasulullah, kita bisa mempertahankan bulan-bulan selanjutnya tetap bersama Rasulullah. Jika di bulan ini kita lebih banyak kumpul bersama anak-anak dan punya waktu bersama mereka, bahkan di antara kita seorang imam dan suami sering berdoa untuk istri dan anak-anak kita, apakah bulan-bulan selanjutnya kita bisa istiqomah? Semoga saudara-saudaraku bukan hanya dipilih menjadi calon-calon penghuni surga, tapi juga dipilih untuk menjadi hamba-hambanya yang banyak melakukan kebaikan buat dirinya juga buat orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Artinya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, karena Allah akan melupakan mereka. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Sirami ya Allah hari-hari kami dengan rahmat-Mu. Pandang kami, pandang keluarga kami dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, hingga terwujud dan terbentuk keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, sebagaimana Kau anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Ismail, maka anugerahkan kepada kami ya Allah anak-anak yang sholihin dan sholihah yang nanti akan menjadi pemimpin di zaman dan di waktunya kelak. Ya Allah,
Jadikan anak-anak kami ya Allah bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan di dunia, tapi juga menjadi kebanggaan Nabi kami di akhirat nanti. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang masih Kau berikan nikmat bisa memandang dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kami, meskipun ayah dan ibu kami sudah tua, kekurangan sekarang tenaga dan fisiknya ya Allah, tapi kami mohon kepadamu, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berikan kami kekuatan kepada anak-anaknya ya Allah, untuk menyenangkan hati ibu dan bapak kami, untuk berbakti kepada keduanya. Ya Allah, betapapun banyak amal dan kebaikan kami, tapi jika keduanya tidak ridho kepada kami tahu Engkau ya Allah tidak akan ridho kepada kami. Ya Allah, Anta Razzaq, Engkau Tuhan pemberi rezeki, berikan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, rezeki yang membuat kami semakin sayang dengan keluarga, rezeki yang membuat kami semakin taat kepadamu, rezeki yang membuat kami tidak jadi sombong dan angkuh, apalagi rezeki membuat kami putus hubungan silaturahim. Ya Allah, jadikan rezeki yang Kau titipkan kepada kami menjadi penyebab kami masuk dan berkumpul ke dalam surga bersama Nabi-Mu yang mulia. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang saat ini Kau berikan kesempatan mengangkat tangan di hari raya Idul Fitri, sudah ditinggal oleh ayah dan ibu kami, sekian lama kami belum berziarah, sekian lama kami belum datang ke kuburnya. Di saat doa-doa kami Kau kabulkan saat ini, kami mohon kepadamu, ampuni dosanya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, sebagai hamba, kami tahu ya Allah kami punya kekurangan dan kelemahan, tapi jika Engkau berikan kepada kami rahmat dan kekuatan, pasti kami akan menjadi orang yang selamat. Oleh sebab itu ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami, para tentara-tentara, saudara-saudara kami dari Kesatuan Kop Marinir, baik yang bekerja bertugas di dalam maupun di luar ya Allah. Antas salam, antas salam, antas salam ya Allah. Engkau yang bisa menyelamatkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang, menegakkan, mempertahankan, menyelamatkan bangsa dan negeri ini ya Allah. Di tangan-Mu lah segala keselamatan, maka selamatkan saudara-saudara kami yang sekarang tidak bisa berkumpul bersama kami di lapangan ini. Mereka masih menggunakan senjata, mereka lagi dibalut dengan baju kebanggaan marinir. Engkau yang selamatkan, Engkau yang bisa menyelamatkan mereka yang sedang jauh dengan keluarganya ya Allah. Selamatkan juga dan jaga anak istrinya yang Ia cintai. Ya Allah, jadikan negeri kami yang kami cintai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ampuni kami, ampuni dosa saudara kami, ampuni kesalahan dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengabulkan doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa qira'atana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم من العابدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.